Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi. Yes, SMK bisa, SMK hebat, SMK Negeri 1 Cilacap berprestasi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga bisa melaksanakan pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk pertama kalinya, terutama untuk kalian di kelas 10. Saya ucapkan selamat datang dan selamat menjadi bagian dari keluarga besar SMK Negeri 1 Cilacap. Perkenalkan terlebih dahulu ya, nama Bapak Pak Andi Wijianto. Bapak mengampu mapel pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang akan kalian ikuti selama 1 tahun ke depan ini. Harapan dari Bapak, kalian bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik, dengan rajin, dengan semangat, dan juga dengan penuh keceriaan. Karena kita berusaha mengemas pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan semenarik mungkin. Oke, untuk pertemuan pada kesempatan kali ini, kita akan belajar apa enggak ya? Kita perkenalan materi dulu kali ya, yang ringan-ringan untuk pertemuan pertama. Nah, untuk pertemuan kali ini, Pak Andi akan memperkenalkan materi apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Ya, tentunya banyak materi-materi yang menarik, banyak materi-materi yang akan kalian pelajari bersama Pak Andi. Kita belajar bareng-bareng untuk menjadi manusia yang Pancasilais, manusia yang mempunyai good citizenship. Tidak usah berlama-lama, marilah kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan lebih fokus kepada pengenalan materi terlebih dahulu. Apa saja yang akan kalian pelajari di semester 1 ini. Di bab 1, nanti kalian akan belajar terkait dengan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Pasti kalian sudah pernah belajar tentang Pancasila, kemudian pemerintahan negara kalian juga sudah pernah belajar. Dan untuk yang akan kita pelajari di bab 1, pertemuan pertama, berarti minggu depan, kita akan belajar mengenai sistem pembagian kekuasaan negara di negara Indonesia. Masih ingat nggak ada pembagian kekuasaan? Ada eksekutif, ada legislatif, dan juga ada yudikatif. Eksekutif apa yo? Legislatif apa, masih ingat atau tidak? Yudikatif? Oke, besok kita bahas bareng-bareng masalah tersebut. Kemudian yang kedua, kita akan belajar mengenai kedudukan dan juga fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia. Kementerian itu ada banyak loh. Contoh lah yang sering kali terdengar itu Kementerian BUMN, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan. Bahkan sekarang Kementerian Pendidikan itu sudah bersatu dengan Kementerian Riset dan juga Teknologi. Ada juga lembaga-lembaga pemerintah non-kementerian di luar lembaga-lembaga kementerian itu sendiri. Dan ini merupakan lembaga-lembaga yang menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara negara. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar terkait dengan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kita harus ingat dan kita harus jadikan ini. Pancasila itu merupakan dasar negara, pedoman hidup, pedoman tingkah laku, dan segala macam yang ada di Indonesia itu bersumber dari Pancasila, sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itu, segala penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan kepada nilai-nilai Pancasila. Nah, itu materi bab pertama yang besok akan kita pelajari. Kemudian di bab yang kedua sudah ada gambar tuh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Materinya adalah ketetapan UUD 45 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Materinya apa saja sih Pak? Yang pertama, kita akan belajar terkait dengan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote.
ya, wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau kalian ingat tuh, ada di dalam pasal berapa ya wilayah negara kesatuan Republik Indonesia diatur dalam undang-undang? Masih ingat? Apa memang sudah lupa? Besok kita pelajari bareng-bareng agar kalian ingat kembali. Kemudian yang kedua, kedudukan warga negara dan juga penduduk Indonesia. Ingat, warga negara dan penduduk itu berbeda, ya. Baik hak, terus kemudian pemenangnya, terus kemudian banyak perbedaan antara penduduk dan juga warga negara. Ada asas, dulu ingat nggak? Ada asas ius sanguinis, ada asas ius soli. Ayo, masih ingat kan? Ini pembelajaran di SMP pernah diajarkan terkait dengan kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Kemudian yang ketiga, ada kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Kita sadar dan kita tahu bahwasanya Indonesia itu memiliki beberapa agama resmi yang diakui. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Namun, di balik 6 agama yang diakui di Indonesia tersebut, masih banyak agama-agama lain yang ada di Indonesia, terutama agama-agama kepercayaan yang bersumber dari nenek moyang, leluhur di suatu wilayah tertentu. Contohlah di Cilacap ada agama namanya agama Kejawen, agama kepercayaan. Itu ada. Kalau kalian senang berlibur di Serandil, Selok, di situ kalian bisa lihat berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang menganut agama tersebut. Selain itu juga masih ada lagi yang lainnya. Kemudian yang terakhir di bab yang kedua kita akan belajar tentang sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia, atau biasa saya sebut di sini adalah Sishankamrata. Apa? Sishankamrata, sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Itu adalah sistem yang dipakai oleh Indonesia dalam mempertahankan sistem pertahanan dan juga keamanan negara ini, di mana polisi dan TNI itu sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dan ini nanti ada hubungannya juga dengan bela negara. Oke, setelah bab yang kedua, nanti kita akan belajar bab yang ketiga. Wah, ada logo-logo gambar-gambarnya tuh. Ada gambar MPR, DPR, Presiden, Mahkamah Agung. Kira-kira materi ini tentang apa? Materi ini adalah tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut UUD NRI tahun 1945. Jadi nanti kalian harus tahu nih, wewenang-wewenang dari MPR itu apa saja, wewenang DPR itu apa saja, Presiden itu apa saja, Mahkamah Agung itu apa, yang membuat undang-undang itu siapa, yang mengesahkan undang-undang itu siapa. Kalau kita melakukan judicial review, kita kemana? Ini pernah kalian pelajari waktu SD atau SMP. Dan materi pertama yang akan kita pelajari adalah suprastruktur dan juga infrastruktur sistem politik di Indonesia. Ya, jadi negara kita dalam sistem kenegaraan, dalam sistem politiknya itu terbagi menjadi dua, suprastruktur dan juga infrastruktur. Besok kita akan bahas di bab yang ketiga. Kemudian yang kedua, kita akan bahas terkait dengan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalau saya bagi dan juga gambar nih, Undang-Undang Negara Republik Indonesia itu membagi lembaga-lembaganya menjadi 3. Eksekutif, legislatif, yudikatif. Di dalam eksekutif itu ada presiden, wakil presiden. Di dalam legislatif itu ada MPR, DPR, dan juga DPD. Di dalam yudikatifnya itu ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan juga Komisi Yudisial. Ya, besok saya gambarkan supaya kalian bisa lebih jelas. Kemudian yang terakhir adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Tentu saja apabila lembaga kita sudah baik,
apabila dasar kita sudah baik, tapi pengelolaan pemerintahnya kita kurang baik, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah pemerintahan yang akan dilaksanakan di Indonesia itu kurang sesuai dengan apa yang dikehendaki. Akhirnya apa? Korupsi merajalela di mana-mana. Kebijakan yang diambil pemerintah kurang tepat. Kemudian banyak sekali sektor-sektor yang mungkin bisa diambil oleh asing dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Dan yang berikutnya adalah partisipasi warga negara dalam sistem politik Indonesia. Tentu saja kita sebagai warga negara itu memiliki hak dan wajib untuk berpartisipasi dalam sistem politik di Indonesia. Paling tidaklah minimal kamu melakukan suatu pemilihan umum 5 tahun sekali. Apakah itu merupakan partisipasi warga negara? Iya, itu partisipasi 5 tahun sekali. Tapi partisipasi yang betul tidak hanya partisipasi politik 5 tahun sekali. Setiap hari kamu juga harus melakukan partisipasi warga negara, terutama dalam sistem politik, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan berbangsa dan bernegara. Apakah bisa, Pak? Tentu saja sangat bisa. Kemudian ini materi yang keempat. Bab yang keempat, kita akan belajar terkait dengan hubungan struktural dan juga fungsional pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Ini nih kalau dulu dijelasin di SMP itu ada namanya desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, sentralisasi, keuangan daerah, sampai terakhir paling rendah adalah dana desa. Yang pertama kita akan membahas terkait dengan desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apakah otonomi daerah itu penting? Ya, kalau saya katakan otonomi daerah itu sangat penting. Kenapa? Karena Indonesia itu merupakan negara yang luas. Tiap daerahnya berbeda-beda, jadi untuk pengambilan keputusannya pun sangat berbeda. Kemudian kedudukan dan juga peran pemerintah pusat di sini sebagai apa sih? Kewenangan apa sih yang hanya dimiliki oleh pemerintah pusat dan tidak dimiliki oleh pemerintah daerah? Kemudian ada kedudukan dan juga peran pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Dan yang terakhir ada hubungan struktural dan juga hubungan fungsional antara pemerintah pusat dan daerah. Karena pada hakikatnya walaupun sudah ada otonomi daerah, daerah itu tidak dilepaskan secara penuh. Harus ada hubungan, harus ada kontrol antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Baik, itu materi yang dapat Pak Andi sampaikan untuk kesempatan kali ini. Bagaimana? Ada sesuatu yang mungkin kalian tertarik di situ? Mungkin bab 1, bab 2, atau bab 3? Nah, kita akan pelajari bersama-sama mulai minggu depan. Dan untuk penugasan pada kesempatan kali ini, ngapain ya? Kita yang mudah-mudah dulu saja mungkin. Untuk pertemuan pertama, tugasnya silakan kalian bisa masuk ke forum Google Classroom masing-masing kelas. Dan itu merupakan tempat untuk pengumpulan tugas-tugas kalian selama proses pelaksanaan pembelajaran online ini. Ya, tugasnya hanya silakan masuk ke forum Google Classroom masing-masing. Oke, terima kasih. Itu saja yang dapat Pak Andi sampaikan. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi 5M, dan ingat tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran apapun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.